Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membagikan kisah hidup saya yang mungkin bisa menjadi motivasi maupun sebagai sentuhan hati bagi teman-teman semua. Ini adalah bentuk pewartaan kerajaan Allah dari saya bagi teman-teman sekalian. Saya adalah orang yang cukup beriman kepada Tuhan. Namun, suatu ketika saya dihadapkan dengan godaan iblis serta situasi yang cukup berat sehingga membuat saya sempat berpaling dari Tuhan. Pernah suatu ketika saya berteman dengan seorang indigo. Saat itu, kami sering berbicara mengenai hal-hal mistik hingga suatu ketika ada salah satu teman kami yang mengalami gangguan di rumahnya sehingga kami pun berusaha membantu. Singkat cerita, kami berhasil membantu menyelesaikan masalah pada waktu itu. Namun, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Saat itu, saya dan teman-teman saya di rumah tersebut sedang mengobrol. Namun, tidak lama kemudian, ada yang terasa mengganjal di tubuh kami. Kami tidak terlalu peduli pada saat itu, hingga pada saat pulang, teman saya yang indigo berkata bahwa kami hampir terkena gangguan dari makhluk halus. Dari antara 4 orang dari kami, 1 orang terkena imbasnya. Namun tidak terlalu parah, hanya saja dia merasa seperti diganggu dan malam itu dia tidak bisa tidur dan besoknya merasa tidak enak badan. Setelah kejadian tersebut, saya pun sempat merasa goyah akan iman saya karena melihat teman saya tersebut. Kami setiap paginya sering beribadah bersama. Hingga suatu ketika teman saya memberikan 2 buah jimat. Kagum melihat teman saya yang indigo tersebut, saya pun tanpa pikir panjang langsung mengambil jimat yang diberikan. Setelah itu, sehari 2 hari, saya merasa senang karena saat itu saya memiliki jimat yang dikatakan sebagai pelindung tubuh. Namun, lama-kelamaan, Roh Kudus yang ada dalam diri saya pun menegur, mengapa saya mau menyimpan jimat, dan setelah diingat-ingat, waktu itu saya tidak terkena gangguan mistik. Bukankah karena iman saya terhadap Tuhan itu ada, dan dialah yang telah melindungi saya? Sejak saat itu saya teringat akan perbuatan bangsa Israel yang menyembah berhala. Allah hampir memusnahkan mereka hanya karena mereka menciptakan Allah lain dan mulai menyembah Allah tersebut. Padahal mereka sudah mempunyai Allah yang satu dan Allah cemburu terhadap perbuatan yang menyembah berhala. Namun karena Musa, Allah mengampuni mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Saya berpikir mungkin saya dibawa Tuhan kembali melalui teguran oleh Roh Kudus. Dan kemudian hari, saya langsung membawa jimat saya kepada pastor dan minta untuk membakarnya. Setelah itu, saya bertobat dan berkomitmen untuk tidak menyentuh hal-hal yang seperti itu lagi. Saya mendapat suatu hal yang dimana kita di dunia ini, apa yang ditakutkan? Apakah kematian atau umur yang pendek? Apakah perbuatan jahat dari orang lain? Atau apa yang sedang kalian pikirkan sekarang? Setiap makhluk hidup pasti akan menemui ajalnya. Namun, bagaimana cara kita mati? Itulah yang ditakutkan. Ketika kita mati dengan keterikatan dengan dunia, itu bukanlah hal yang baik. Begitulah yang saya rasakan pada saat itu. Allah pula pernah berfirman. Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita diberi kuasa oleh Allah untuk berkuasa atas seluruh bumi. Namun, kenapa kita malah takut pada hal-hal yang seharusnya berada di bawah kuasa kita lewat kuasa Allah? Dalam Matius bab 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini adalah penguatan baru bagi kita supaya lebih mengandalkan kuasa-Nya sekaligus sebagai ayat perutusan untuk kita. Semoga video kali ini membawa pertobatan serta membawa kita untuk memulai kembali hidup baru dalam bimbingan dan kuasa Tuhan.